Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku yang saya cintai. Terima kasih Anda telah mempelajari simulasi pertama, kedua, dan ketiga. Kini kami hadir pada simulasi yang keempat, tes kemampuan akademik bahasa Indonesia pengganti ujian nasional. Kisi-kisi sesuai perkaban nomor 45 tahun 2025 tentang kerangka asesmen SMA, MA, SMK, MAK. Berikut ini adalah contoh soal nomor 16-20 dari 50 soal beserta pembahasannya. Kisi-kisi sesuai perkaban nomor 45 tahun 2025 dan ini merupakan lanjutan dari simulasi yang ketiga. Indikator nomor 16 menyimpulkan konflik dalam cerita. 17 menyimpulkan penyebab konflik dalam cerita, 18 menyimpulkan akibat konflik dalam cerita, 19 menyimpulkan nilai-nilai dalam cerita, 20 menyimpulkan amanat dalam cerita. Cermati infografis berikut ini. Konflik adalah suatu kondisi terjadinya pertentangan atau perselisihan antara dua pihak atau lebih, baik itu individu, kelompok, maupun organisasi. Penyebab konflik. Konflik dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk perbedaan individu, perbedaan kepentingan, dan sebagainya. Akibat konflik. Konflik dapat mengakibatkan perpecahan, kerusakan hubungan sosial, kerugian materi, dan sebagainya. Nomor 11. Bacalah infografis di atas dan klik pada pilihan benar atau salah dengan memberi tanda centang sesuai kutipan cerita yang mengandung konflik dan kesimpulannya. Kutipan cerita yang mengandung konflik pada paragraf pertama. Setelah bertahun-tahun Malin Kundang kembali ke kampung halamannya sebagai seorang saudagar kaya raya, lengkap dengan istri dan anak buah kapal. Namun ketika ibunya datang menyambutnya, Malin justru menolak dan mempermalukannya di depan banyak orang karena penampilan ibunya yang sangat sederhana. Kesimpulannya, cerita ini mengingatkan anak untuk selalu menghormati dan berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Apabila Anda berpikir bahwa kutipan cerita ini benar-benar mengandung konflik, kemudian kesimpulan konfliknya itu benar, maka Anda klik di kolom benar. Tapi kalau Anda berpikir itu salah, klik pada kolom yang salah. Begitu pula pada paragraf kedua dan ketiga. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata pada paragraf kedua, tragedi kematian Romeo dan Juliet pada akhirnya menyatukan kedua keluarga dalam kesedihan dan kesadaran akan sia-sianya permusuhan keluarga Montase dan Capulet. Kesimpulan konfliknya tidak benar. Kisah cinta dua remaja yang berujung kematian ini tidak tepat. Ya, kesimpulannya yang benar bersatunya dua keluarga yang bermusuhan karena cinta yang tulus dari anak-anak mereka. Ya, maka klik pada kolom yang salah. Begitu pula pada paragraf yang pertama dan ketiga, ini sesuai atau benar, maka klik di kolom yang benar. Nomor 12, klik pada pilihan benar atau salah dengan memberi tanda centang sesuai penjelasan tentang penyebab terjadinya konflik dalam cerita. Yang pertama, nih kutipan cerita yang mengandung konflik. Serunting adalah seorang pangeran keturunan raksasa yang iri hati terhadap Arya Tebing, adik iparnya. Kecemburuan ini muncul karena ladang Arya Tebing ditumbuhi cendawan emas, sedangkan ladang Serunting hanya ditumbuhi tanaman yang tidak berguna. Penyebab konfliknya, Serunting iri hati karena ladang Arya Tebing ditumbuhi cendawan emas. Apabila Anda berpikir bahwa kutipan cerita yang mengandung konflik ini benar-benar ada konfliknya, kemudian penyebab konfliknya itu benar, yaitu Serunting iri hati, maka klik pada kolom yang benar. Tapi kalau Anda berpikir bahwa itu salah, ya klik di kolom yang salah. Berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut. Ternyata pada paragraf yang ketiga, di Gunung Siguntang, Serunting memperoleh kekuatan gaib dari Yang Maha Meru. Lidahnya menjadi sakti dan mampu mengubah apapun yang diucapkan menjadi kenyataan. Ia kemudian dikenal sebagai si pahit lidah. Ini ternyata bukan mengandung konflik, sehingga klik di kolom yang salah. Sedangkan paragraf pertama kedua ini cerita yang mengandung konflik dan penyebab konfliknya
benar. Klik di kolom yang benar. Nomor 13, klik pada pilihan benar atau salah dengan memberi tanda centang sesuai penjelasan tentang akibat terjadinya konflik dalam teks cerita. Kutipan cerita yang mengandung akibat terjadinya konflik. Ini serunting dan si mata empat yang juga memiliki kesaktian terlibat dalam pertarungan sengit. Mereka saling beradu kekuatan dan kesaktian, namun tidak ada yang berhasil mengalahkan yang lain. Yang akibatnya, beradu kesaktian karena keduanya punya ilmu. Apabila Anda berpikir bahwa antara kutipan yang mengandung akibat konflik dengan akibat konfliknya itu benar, maka klik di kolom yang benar. Tapi kalau Anda berpikir salah, klik di kolom yang salah. Begitu pula dengan paragraf yang kedua dan ketiga. Pembahasan lebih lanjut, ternyata pada paragraf yang kedua, si Paitlika adalah seorang pangeran bernama Serunting yang memiliki kesaktian yang yakni ucapannya bisa menjadi kenyataan. Ini tidak mengandung akibat terjadinya konflik. Sehingga pada paragraf yang kedua ini Anda klik salah, sedangkan pada paragraf yang pertama dan ketiga ternyata kutipan cerita ini mengandung konflik dan konfliknya juga benar, maka klik di kolom yang benar. Kemudian cermati infografis nilai-nilai berikut ini. Ada nilai agama, nilai moral, nilai sosial, ada nilai budaya. Nomor 14, perhatikan infografis di atas. Klik pada pilihan sesuai atau tidak sesuai dengan memberi tanda centang sesuai dengan kutipan cerita dan nilai kutipan cerita tersebut. Yang pertama, kutipan cerita. Ketika aku terlambat masuk sekolah, guru piket bertanya kepadaku, "Mengapa kamu terlambat?" Saya menjawab apa adanya, yakni karena bangun kesiangan. Aku mendapat hukuman membersihkan teras sekolah. Setelah itu baru boleh masuk kelas. Aku ikhlas menjalaninya karena memang aku bersalah. Nilai teks ceritanya mengandung nilai sosial, yakni membersihkan sampah. Kalau Anda berpikir bahwa kutipan teks cerita dengan nilai teks ceritanya itu benar, maka klik di kolom sesuai. Tapi kalau Anda berpikir bahwa itu tidak sesuai atau tidak benar, maka klik di kolom tidak sesuai. Begitu pula dengan paragraf kedua dan ketiga. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata pada kutipan yang pertama, nilai teksnya seharusnya nilai moral, yaitu kejujuran. Yakni bisa dilihat dengan menjawab apa adanya, bukan nilai sosial. Begitu pula pada paragraf yang kedua, nilai budaya, yang mengangkat sembah di hadapannya. Kemudian paragraf ketiga itu ada nilai sosial, memberi tempat duduk, ya. Maka klik di kolom tidak sesuai pada paragraf pertama dan klik di kolom sesuai pada paragraf kedua dan ketiga. Yang terakhir nomor 15, klik pada pilihan tepat dan tidak tepat dengan memberi tanda centang sesuai dengan kutipan cerita dan amanat atau pesan kutipan teks cerita tersebut. Kutipan cerita, kancil yang cerdik berusaha menyeberangi sungai untuk mencari makan. Kancil berhasil menipu buaya dan kawanannya agar berbaris seperti jembatan sehingga Kancil bisa menyeberang. Setelah sampai di seberang, Kancil mengaku bahwa ia telah ditipunya. Amanannya pesan moral bahwa kecerdikan itu bisa mengalahkan kekuatan fisik. Kalau Anda berpikir ini tepat ya antara kutipan cerita dengan amanatnya, maka klik di kolom tepat. Tapi kalau Anda berpikir bahwa ini tidak tepat, diklik di kolom tidak tepat. Begitu pula pada paragraf kedua dan ketiga. Berikut adalah pembahasannya. Ternyata pada paragraf ketiga atau cerita yang ketiga, Kancil menantang kura-kura yang dikenal lambat untuk berlomba lari dan seterusnya. Ini pesan atau amanatnya ternyata mengajarkan tentang pentingnya kerendahan hati gitu. Kalau di sini jelaskan cerita ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kecerdasan, ya bukan pentingnya kecerdasan dan kecerdikan, tapi pentingnya kerendahan hati. Maka klik di kolom tidak tepat untuk paragraf yang ketiga, sedangkan paragraf yang kedua dan pertama dan kedua klik di kolom yang tepat. Terima kasih, semoga nilai tes kemampuan akademik siswa memuaskan. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk